Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqomah? Itu pertanyaan terbesarnya. Maka antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu, supaya tetap memacu kita supaya bisa istiqomah. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa, minta supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ada doa-doa. Ya, ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sepertiga Malam Studio. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 cara agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja sih cara itu? Mari kita dengarkan kajian dari guru kita Ustadz Adi Hidayat. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat mendengarkan. Cara-cara untuk istiqamah. Pertama, apa itu istiqamah? Istiqamah itu dari kata qama ditambah ista. Qamah itu asalnya tegak, lurus, sempurna. Kalau ditambah ista, kata ista dalam bahasa Arab menunjuk pada usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Bisa berarti permintaan atau usaha untuk mewujudkan sesuatu. Yang paling menarik sekarang istiqamah. Istiqamah dari kata qama. Qama itu tegak, lurus, sempurna. Kalau semua ibadah diawali dengan kata qama, itu artinya ibadah itu ditunaikan dengan sempurna. Turunannya aqama yuqimu iqama. Iqamatun selalu disingkat dengan koma, yang nyingkat orang Indonesia. Semua kalimat salat dibuka dengan kata iqamah yang menunjuk pada ibadah. Alladzina yuqimunas shalah wa aqimus shalah. Aqimis shalah. Rata-rata dibuka dengan demikian. Lihat baik-baik. Kalau antum ingin menunaikan ibadah dengan sempurna, kan tidak langsung sempurna seketika. Apakah ketika anda tahajud, misalnya malam ini bangun jam 3, tahajud jam 3 lewat 20, karena 20 menit siap-siap. Apakah mohon maaf, malam selanjutnya akan bangun di jam yang sama? Belum tentu. Walaupun alarm dipasang dengan situasi yang sama, 2.15, 2.30, 2.45. Alarm pertama mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga masih nundutan, kan? Menunggu jam 3 tiba. Nih, hari pertama bisa pas jam 3, tapi hari kedua belum tentu. Ya, hari kedua sama bangun, tapi informasi lebih dahsyat sampai kepada kita. Begitu mau ngambil air wudhu, BBM bunyi, ping, setan masuk kemudian ke hati kita. Baca dulu daripada penasaran. Begitu dibaca, Masya Allah, MU melawan Manchester City. Udah, sudah sini. Ini 3.20. Antum berusaha atasi gangguan ini, berusaha untuk konsisten sempurna sesuai waktu dan keadaannya. Berusaha tambah ista dengan qama. Disatukan jadi istaqama, yastaqimu, sifatnya disebut dengan istiqamah. Jadi istiqamah itu artinya usaha untuk konsisten dalam kebaikan atau ketaatan. Usaha untuk konsisten menunaikan ketaatan. Istiqamah tahajud, istiqamah puasa, istiqamah baca Al-Quran, istiqamah berdoa dalam kebaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqamah? Itu pertanyaan terbesarnya. 1. Istiqamah dimulai dengan ilmu, pengetahuan dulu. Kalau antum kerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka tidak akan ada motivasi bagi kita untuk menguatkan hal yang ingin kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW pun ketika akan diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan tugas beliau untuk berdakwah, itu jedanya 5 tahun sampai berdakwah, dan dari jeda itu diberikan dulu bekal pengetahuan. Apa ayat yang turun kepada beliau? Pertama kali wahyu pertama turun, Iqra. Diminta belajar dulu. Belajar. Baru kemudian setelah turun pengetahuan yang cukup, baru 5 tahun setelah itu, 615 Masehi, diberikanlah tugas kemudian dengan turunnya Quran surah ke-74 Al-Mudaththir untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang antum ingin istiqomah di bidang apa?
Misal antum pilih dulu, saya ingin istiqomah satu-satu lah, gak usah semuanya. Misal, saya mau istiqomah dalam sholat dulu. Maka sebelum antum tunaikan ibadahnya, antum keluarkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi, petunjuk sholat yang benar. Kalau antum tidak keluarkan ini, nanti antum akan istiqomah pada yang salah. Karena boleh jadi antum sholat dengan cara yang keliru. Salah takbirnya, kemudian salah rukunya, salah sujudnya, maka turunkan kemudian pengetahuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikannya. Satu. Yang kedua, keluarkan kemudian motivasi-motivasi positifnya. Ya, keutamaannya. Keutamaan itu untuk selalu memotivasi kita kala kita sedang menurun ya, dalam mengerjakan amal soleh yang dimaksudkan. Misal, itu boleh dituliskan. Saya ingin tunaikan tahajud, ingin istiqamah. Antum keluarkan keutamaan tahajud, tuliskan. Ada 4 keutamaan tahajud dalam Al-Quran. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Paling kiri sebelah atas. 1. Mengangkat karir di tempat terbaik. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Mendapat bimbingan Allah saat menjalani aktivitas. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 3. Mendapat bimbingan Allah keluar dari kesulitan. Wa akhrijni mukhraja sidqin. 4. Mendapat perlindungan dari Allah ketika diganggu oleh orang lain, langsung tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Demi Allah saya katakan ya, saya mohon kepada antum kalau masih punya banyak tugas, pekerjaan macam-macam tuh jangan tinggalkan tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Jangan tinggalkan. Kalau antum konsisten, maka nilai-nilai kebaikan akan Allah berikan. 3. Hadirkan ancaman-ancaman Allah saat antum menyimpang dari amal soleh yang tengah dikerjakan. Ancamannya. Misal, tadi ingin meningkatkan sholat, dimulai dengan sholat fardu, terus tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat karena ada proyek, terus tunda-tunda sholat, kan? Karena ada proyek tertentu sampai Jumatan ditinggalkan untuk mengumpulkan dunia. Maka antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu supaya tetap memacu kita supaya bisa istiqomah. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa, minta supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta supaya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada doa-doa. Ya, ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah dalam tuntunan agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan geser keadaan hati saya setelah saya kuat berada di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkan saya keturunan terbaik untuk menjaga iman kami ya Rabb. Jadi, belajar ilmunya, belajar ketentuannya, hadirkan motivasinya, jauhi kemudian ancamannya, setelah itu berdoa kepada Allah untuk dijaga. Dengan itu, tsumastaqamu, disebutlah orang ini istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka diturunkan oleh malaikat untuk menjaga sifat istiqamahnya. Nanti ada bisikan dari malaikat, ada bisikan masuk lewat sifat takwa. Di orang istiqamah itu kalau ikhtiar tadi 4 ditempuh dengan baik, maka malaikat turun untuk menjaga dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dijaga oleh malaikat. Apa penjagaannya? Bisa penjagaan terus kepada ibadah dan dijaga dari maksiat. Yang kedua, dijaga supaya tidak bersedih dalam kehidupannya. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dijaga supaya tidak sedih, artinya dia tenang, dan dijaga supaya tidak gelisah, artinya dia senang dalam kehidupannya. Maka kalau malaikat sudah turun, Masya Allah, antum bisa rasakan sendiri. Dulu ketinggalan sholat fardu terlambat, biasa-biasa, sekarang ketinggalan tahajud menyesal antum. Ya Allah, ya Allah. Hebatnya, begitu ada pikiran maksiat, langsung diluruskan oleh Allah. Itu nggak baik buat saya, tinggalkan. Itu nggak bagus, tinggalkan. Nah, jadi demikian caranya. Semoga Allah bisa berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua dan bisa menghadirkan sifat istiqomah dalam kehidupan. Nah, itulah 4 cara agar kita bisa beristiqomah, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan guru kita tadi, kita bisa mampu mengamalkan dan kita bisa istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja teman-teman, sampai berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.